Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market turun sebesar 0,81% dengan total crypto market cap sebesar 2,9 triliun US dollars. Bisa dibilang sedang konsolidasi walaupun cenderung ada koreksi ya. Seperti Bitcoin, dia sekarang turun sebesar 1,57%, Ethereum 1,39%, Binance lumayan ya 2,64%, Cardano kemarin breakout ya, akhirnya dia mau nembus lagi $2. Dan ya inilah mungkin ya, bagi kalian yang bersabar di Cardano sekarang sedang profit. Lalu Solana dia koreksi 3,12%, XRP 2,69% dan seterusnya. Jadi overall sedang konsolidasi atau bisa dibilang koreksi tipis-tipis ya. Nah, sekarang kita bisa lihat kurang lebih seperti apa kondisi Bitcoin dominance. Dia sekarang sedang bisa dibilang sedang bingung, sedang galau nih ya. Dan bisa dibilang ada double top kemarin. Jadi apakah mungkin ada kemungkinan Bitcoin justru turun dulu secara dominansinya dan altcoins akan dikasih nafas, atau EMA20 di sini menjadi support yang cukup kuat untuk Bitcoin dominance. Dan kalau overall di daily pun bisa kita lihat ada ini ya, ada bearish spinning top ya, berarti ada kegalauan dalam si Bitcoin dominance ini ya. Jadi kita harus lihat dalam beberapa hari ke depan. Nah, intinya sekarang kita bisa lihat overall semua sedang konsolidasi atau bisa dibilang koreksi tipis-tipis. Oke, kita akan masuk ke berita pertama kita, di mana Tim Cook, yaitu CEO dari Apple, mengatakan bahwa ia memiliki cryptocurrency dan sudah tertarik terhadap cryptocurrency for a while. Dia bilang, sudah cukup lama dia tertarik. Nah, jadi ini dikatakan di conference-nya Dealbook ya. Dia ditanya, apakah dia punya cryptocurrency? Dan dia mengatakan, yes, dia punya. Dan dia sudah tertarik cukup lama dengan cryptocurrency. Tapi yang penting adalah Tim Cook ini mengatakan bahwa untuk sekarang, ini personal point of view dia. Jadi tidak ada hubungannya dengan Apple. Jadi menurut dia Apple belum ada rencana untuk mengadopsi cryptocurrency. Tapi ya kalau kalian ingat dulu berita Amazon yang sempat nge-leak tuh katanya dan harga kripto langsung naik semua. Ya, mereka awalnya juga bilang belum ada rencana. Tapi sekarang kalau lo research mengenai Amazon, ya lo lihat sendiri, Amazon memang sudah mencari orang-orang yang mengerti cryptocurrencies. Ya karena kenapa? Trennya ke situ, guys. Trennya, ya bisa dibilang the future is decentralized and the future is cryptocurrency. Gitu ya. Nah, kita lihat seperti apa sih kurang lebih jelasnya nih mengenai si Tim Cook ini. Jadi dia ditanya, ya apa misalnya, apakah dia memiliki Ethereum atau Bitcoin? Dan dibilang, I do. Dia punya. Dan menurut dia ini masuk akal untuk kita invest dalam Bitcoin atau Ethereum untuk satu portofolio yang terdiversifikasi gitu ya. Jadi ya kita lihat ya, awal-awalnya mungkin orang melihat yang invest crypto tuh hanya full spekulasi dan ya banyak mengatakan hal-hal lain lah mengenai cryptocurrencies. Ya sekarang kita lihat sendiri trennya ya. Perusahaan-perusahaan yang besar, yang publicly listed sudah mulai banyak yang mengambil cryptocurrencies, sudah mulai banyak mengadopsi cryptocurrency, bahkan sudah ada negara yang menjadikan Bitcoin sebagai legal tender, dan seterusnya. Institutional investors, perbankan yang dulunya sangat benci cryptocurrency bukan cuma mulai suka, tapi memohon untuk bisa secepat mungkin mendapatkan izin untuk custody cryptocurrency gitu ya. Jadi ayo jangan fight the trend tapi join the trend gitu ya. Dan selanjutnya berita mengenai Cardano, di mana kita bisa lihat progres Cardano di Afrika, mungkin lebih tepatnya di Zanzibar, semakin baik. Jadi ini yang mungkin sedikit membedakan Cardano dengan proyek-proyek lain ya. Dimana kalau proyek-proyek kripto lain fokus di dalam negara-negara yang sudah maju atau minimal berkembang lah begitu ya, supaya lebih gampang secara infrastrukturnya gitu ya. Tapi Cardano dia sedikit berbeda. Dimana Cardano justru ingin membuat proyek-proyek mereka ini di negara-negara yang berkembang sampai mungkin dihitungnya mungkin masih terbelakang gitu. Karena menurut Charles, justru orang-orang yang akan benefit the most dari teknologi blockchain adalah orang-orang yang unbanked. Itu orang-orang yang bahkan tidak punya akses terhadap perbankan yang kita mungkin take for granted sekarang ya. Dimana kita bisa lihat lebih jelas bahwa ya seperti kita lah gitu. Kita bayar tagihan listrik, bayar tagihan KPR rumah dan lain-lain semua pakai ya perbankan dan juga pakai internet. Tetapi lebih dari 2 miliar orang itu unbanked di seluruh dunia.
gitu. Jadi mereka tidak punya privilege itu. Mereka ya sulit gitu untuk bisa melakukan, ya bisa dibilang kayak kita tapi tahun berapa gitu, mungkin 80-an 90-an semuanya jauh lebih ribet gitu ya. Dan kita bisa lihat di sini, menurut World Mobile, 66% dari Sub-Saharan Africans atau Afrika dari Sub-Sahara itu hidup tanpa bank account. Karena kenapa? Ya karena fee yang mahal, terus juga lokasinya yang jauh dari, ya kan, kalau tahu kalau perbankan ya dia harus punya kantor ya. Dan juga lack of trust in traditional financial service. Mereka nggak percaya gitu dengan apa namanya, bisa dibilang traditional financial services yang ada di sana gitu ya, yang which is fee-nya sangat mahal. Dan kalau kalian tahu di Afrika, well, cukup banyak cerita hiperinflasi. Contoh yang paling terkenalnya Zimbabwe begitu ya. Jadi ada lack of trust terhadap government di sana. Oke, nah pertanyaannya, Cardano ini di mana perannya ya dalam si deal Zanzibar ini? Jadi Cardano ini berperan dalam, ini sebut sini, Atala Prism, yaitu adalah Cardano based decentralized identity solution. Jadi dengan menggunakan Atala Prism ini, mereka bisa meleverage blockchain publik dari Cardano. Dimana mungkin banyak orang yang nggak tahu, rata-rata andaikan project-project seperti CBDC dan lain-lain, itu yang dipakai oleh government, itu bukan menggunakan public blockchain dari satu project. Andaikan misalnya ada yang pakai CBDC base-nya Ethereum, itu rata-rata kalau research, itu dia nggak pakai public blockchain-nya, tetapi menggunakan versi private-nya. Nah, kalau menggunakan versi private-nya, itu tidak akan ngaruh secara langsung terhadap harga Ethereum. Karena kenapa? Ya, dia tidak membutuhkan Ether. Tapi kalau di Cardano, dia menggunakan versi publiknya. Berarti saat orang menggunakan Atala Prism ini, akan ada langsung dampak terhadap harga Cardano, which is good buat kita para investornya. Ya, dan tujuannya apa nih si Atala Prism ini? Untuk memverify identity. Seperti yang gue bilang tadi, banyak orang-orang di negara berkembang, bahkan ya bisa dibilang di negara terbelakang ya terutama ya, bisa lahir sampai mati tidak terdaftar sama sekali, tidak terdaftar sebagai citizen, tidak terdaftar sebagai apapun di situ. Karena kenapa? Infrastruktur yang buruk. Nah, dengan menggunakan Atala Prism, mereka semua bisa terdaftar. Dan tentunya apa? Ya ini, apa namanya, seperti yang kita tahu, blockchain itu immutable, tidak bisa sembarangan diubah, gitu ya. Dan selanjutnya berita yang cukup unik ya, di mana BTS, ini grup band Korea ya, kalian rata-rata tahu lah ya, BTS ini salah satu grup band Korea yang paling hype di seluruh dunia ya sekarang terutama ya. Ya dari dulu juga sih sebenarnya, dari gue zaman SMA juga dulu main hype ya. Tapi ya bisa dibilang ya sekarang dia salah satu yang terbesar di dunia. Dan dia sekarang akan masuk ke dunia NFT. Jadi kita lihat bukan hanya perusahaan-perusahaan besar, bukan hanya perbankan-perbankan, ya bahkan kita lihat para grup band yang sangat populer pun ikut dalam dunia cryptocurrency. Nah, kita lihat ya beritanya seperti apa lebih jelasnya. Jadi Hype ini adalah agensi BTS ya. Ini mereka berencana untuk kerjasama dengan Upbit untuk masuk ke dunia NFT. Dan ya otomatis kalian tahu ARMY dari BTS ini luar biasa ya di Indonesia maupun di luar. Jadi otomatis nih NFT pasti lakunya udah kayak kacang ya. Nah, sekarang kita bisa lihat kerjasama NFT ini akan dalam bentuk photocard, GIF, terus rekaman suara dari anggota BTS yang dijual di Weverse. Ya, wah kebayang nih pasti Weverse bisa ngejam nih kayaknya waktu dia udah rilis ya. Jadi ini berita bagus buat kalian yang pencinta BTS. Karena ya kalau kalian lihat ya, photocard, GIFs, ya itu lu nggak spesifik punya lu gitu kan. Mereka bisa dengan gampang buat lagi tambahan gitu. Nah, tapi kalau bentuknya NFT, ya ini spesial gitu. Ada apa ya? Ada sense of belonging lebih tinggi karena ya hanya ada sekian banyak gitu ya dari ya karena bentuknya NFT gitu. Jadi apakah ini akan sukses? Menurut gua ya jelas ya akan sukses karena lu basically jual McDonald's BTS aja orang itu sampai dijual lagi cuma tempatnya aja ya, apalagi NFT ya. Jadi ingat, adopsi terus bertambah, ayo jangan ketinggalan. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke Bitcoin, di mana kita bisa lihat Bitcoin ini sekarang sedang terkoreksi ya. Kenapa? Karena seperti yang gue bilang, kalau kalian sudah ngikutin DCWT pasti tahu bahwa Bollinger Band dengan deviasi 2 itu default ya by the way. Lu nggak perlu apa-apa ya, tinggal klik Bollinger Band, itu defaultnya langsung seperti ini. Deviasi 2 itu 95% harga masuk di dalam band sini. Berarti seringnya saat dia keluar dari Bollinger Band itu dia overbought. Atau kalau di bawah ya berarti oversold.
Artinya biasanya akan terjadi koreksi ya. Nah, sekarang pertanyaannya, beli di mana ya? Itu pertanyaan paling klasik kan, beli di mana? Sebenarnya bisa dibilang kurang lebih sama seperti kemarin ya, di 65.000. Tapi technically speaking ini bisa saja menjadi support juga. Walaupun gua mungkin berpikir kalau cuma segini jangan-jangan kurang kuat momentumnya ya. Dan apalagi diperparah dengan Bollinger Band-nya juga masih belum membesar. Berarti ada kemungkinan dia masih koreksi bisa lebih dalam. Nah, jadi koreksinya di mana nih? Amannya kalau buat gua, lu mungkin ambil posisi di 65.000 US dollars. Itu yang paling safe-nya ya menurut gua. Di 66.000 mungkin ya masih terlalu cepat buat jadi support. Mungkin nanti ke depannya ini bisa menjadi support untuk Bitcoin ya. Tapi sekarang lebih aman lu ambil buy limit di 65.000 US dollars. Nah, buat kalian yang nggak tahu 65.000 itu kenapa jadi satu titik yang bagus untuk support adalah karena kita lihat di sini ya. Ini adalah previous all time high dia ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin, cukup mudah. Tapi buat kalian mungkin yang lebih agresif lagi, bisa saja technically speaking beli saat di pantulan EMA 20. Tapi nggak beda jauh sebenarnya sih. Jadi ya bisa dibilang sekarang buying opportunity terbaik untuk Bitcoin adalah sekitar 65.000 dan itu paling cepat. Ya. Tapi andaikan sampai dia tembus lagi, apa yang terjadi? Ya, yang paling dekat selanjutnya di MA50 di 4 hourly chart, yaitu di 63.227 US dollars ya. Dan ingat, ini yang kalau MA lu harus selalu pantau karena ini terus berubah dari waktu ke waktu ya. Oke, dan selanjutnya ada FTM, di mana FTM terpukul luar biasa ya. Dia basically kemarin itu open di 3 dolar lebih 16 sen dan close langsung sampai di 2 dolar 86 sen. Buat kalian yang sudah beli di sini sih ya nggak rugi ya, cuman bikin ini juga ya, bikin shock juga nih. Karena kalau kita lihat sebenarnya memang sih di daerah sini resisten. Tapi gue pikir, oh masih ada jarak lah. Kemarin mungkin ini gara-gara Bollinger Band-nya kurang besar. Sekarang udah ada jarak tapi tetap kepukul. Berarti kemungkinan besar ini memanglah satu resisten yang cukup menyebalkan untuk Phantom ya. Karena di sini cukup bereaksi ya. 1, 2, 3 dia turun. Nah jadinya sekarang supportnya di mana? Support terdekat ya ada di sini ya. Itu MA20 di daily. Which is sekarang sebenarnya lu udah bisa beli sih. Jujurnya gue pikir gak akan secepat ini sampai ke 20 lagi ya. Tapi baik lagi. Itu dia gunanya teknik analisis. Kita bukan jadi dukun, wah akan berprediksi dengan tepat. Enggak sih, kita lebih melihat probabilitas di sini. Ya, jadi kurang lebih buat kalian yang ingin tambah posisi dengan ya untuk sekarang-sekarang ini ya bisa di MA20 di daily. Dan kalau di 4 hourly-nya ya lu lihat sendiri ya. Paling cepat ya di MA50 which is kurang lebih basically sama gitu ya. Di MA20 daily. Adalah ini di bawah lebih sedikit cuman ya kurang lebih sama. Jadi intinya untuk Phantom bisa beli di daerah 2 dolar 79, mungkin kalau dibulatin 2 dolar 80 sen mungkin ya. Atau kalau di daily-nya bisa juga di daerah 2 dolar lebih 82 sen. Ya, jadi kurang lebih Phantom seperti itu dan ini jadi catatan buat kita ya. Berarti daerah 3 dolar 3 dolar lebih 15 sen ini menjadi resisten yang cukup menyebalkan untuk Phantom. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom dan ya seandainya dia sampai tembus lagi, next support adalah ya tembus dua-duanya ya, tembus di daily maupun tembus di 4 hourly di sini. Berarti next support adalah di MA200 yaitu di 2 dolar lebih 54 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Oke, dan Cardano luar biasa sekali kemarin Cardano ya. Gua kasih PR, dia kerjain semua. Mulai dari tembus 20, oke dibilang. Tembus si resisten Fibo, dia tembus juga sehari langsung. Lalu MA50 dia tembus juga, bahkan dia close sampai di atas dari Bollinger Band daily ya. Dan ya balik lagi, apapun yang naik harus ada turunnya. Sekarang dia sedang koreksi ya. Nah targetnya kemana nih? Target untuk tambah posisi Cardano lagi. Untuk kalian bisa average bisa di harga 2 dolar lebih 14 sen. Teorinya apa? Teorinya adalah MA50 di daily. Itu mungkin masuknya lebih ke konservatif ya. Karena technically speaking bisa saja di 4 hour chart itu buat kalian yang lebih agresif, bisa saja lu beli saat pantulan MA20. Walaupun dibilang nggak akan terlalu jauh sih kayaknya ya. Agresifnya nggak ekstrim agresif lah. Anggap dalam beberapa jam ke depan Cardano ya
di daerah sini terus gitu ya, di daerah sini terus, dan pelan-pelan si MA20-nya naik. Kita ubah warnanya biar gampang, warnanya hijau, naik, dan harga pelan-pelan karena dia sedang konsolidasi ya. In theory, moga-moga dia konsolidasi, itu bisa mantul, boom, seperti itu. Kita kasih warna merah biar gampang. Jadi harganya ada kemungkinan mantul seperti itu. Ya, kalau gua pribadi sih gua mendingan taruh di MA50 daily ya. Ya tapi baik lagi lo ingat ya, gua ini cenderung konservatif. Atau ya nggak konservatif banget sih, tengah lah, medium gitu ya. Nah jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano, antara lo pasang di MA50 yaitu di $2.14 atau lo tunggu pantulan di MA20 di 4 hourly chart. Kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Dan satu lagi note sebenarnya, ya. Sekarang sebenarnya cukup bagus untuk Cardano ya. Andaikan 50 ini juga kurang kuat, masih ada juga MA200 di 4 hourly chart. Berarti ada satu confluence ya, ada cukup banyak support di daerah situ, which is good untuk Cardano ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano, and I think Cardano is doing really good. Dan congratulations bagi kalian yang sudah sabar dan akumulasi di daerah sini ya. Ya kadang-kadang memang apa ya, kadang-kadang daerah akumulasi paling bagus itu daerah yang paling bikin kita mual gitu. Karena kalau dia tembus, deg-degan gitu ya. Jadi kurang lebih Cardano sepertinya memang cocoknya buat orang-orang yang sabar ya. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke AVAX, di mana kita lihat kemarin dia sudah mau koreksi, tapi ternyata mungkin masih ada momentum yang cukup kuat ya bagi dia naik, walaupun ini baru terjadi ya. Jadi dia sekarang technically menemukan support di MA20 di 4 hour chart. Apakah ini mungkin seperti Solana dulu, waktu dia lagi ngepam gila-gilaan, hanya mantul di 20 saja? Mungkin saja. Jadi bagi kalian yang agresif ya mungkin kalau ini sudah close di atas MA20 kalian bisa beli gitu ya. Tapi baik lagi masuknya ke agresif. Pasti profit nggak? Ya nggak ada yang pasti. Tapi ya kalau lo mungkin kalau dulu ngikutin buy-nya di nilai 20 saja di waktu Solana sedang ngepam, ya lo profit. Buat mungkin yang lo lebih konservatif ya bisa nggak profit. Tapi di waktu bersamaan kalau lo konservatif di Cardano lo lebih profit. Jadi ya intinya adalah we'll never know gitu. Itu semua tergantung asetnya apa, momentumnya seperti apa. Jadi yang nggak pasti yang agresif selalu menang dan nggak pasti juga yang konservatif selalu rugi gitu, nggak kena posisinya ya. Jadi ya happy medium lah ya. Kalau gue sih happy medium, nggak terlalu konservatif, nggak terlalu juga agresif ya. Nah sekarang pertanyaannya efek seperti apa? Kalau menurut pendapat gue pribadi, kecenderungannya dia akan perlu koreksi dulu. Karena kalau kita lihat sekarang walaupun semakin dekat, extensionnya masih cukup tinggi, yaitu 25%. Jadi kalau lo beli di daerah sini sekarang, kalau dia close di daerah sini, ya lo ada peluang bisa drawdown sebesar 25%. Bagi kalian yang agresif mungkin ya sudah nggak apa-apa. Tapi mungkin buat kalian yang masih cenderungnya konservatif, nggak bisa gitu ngelihat drawdown sebesar itu. Ya, jadi kalian harus yang tentukan sendiri. Apakah kalian konservatif, di tengah-tengah, mid gitu ya, medium, atau kalian agresif gitu. Nah, kalau gue pribadi sih, gue tetap pasang di daerah MA20 daily, itu kurang lebih dari situ bisa, atau juga lo bisa di 4 hourly chartnya di MA50, antara dua situ. Jadi mungkin kalau gue bisa pecah dua, average di MA50 4 hourly chart, dan juga di MA20 di daily. Jadi itu kurang lebih untuk AVAX, dan kita pertimbangkan juga di weekly-nya, technically dia masih belum sampai titik overbought di sini ya, seperti ini, belum keluar dari Bollinger Band. Jadi, masih ada ruangan buat naik, tapi secara risk reward menurut gua yang cenderung di tengah nih, nggak terlalu konservatif dan nggak terlalu agresif, ya nggak terlalu bagus. Jadi ya makanya kalau gua sih lebih baik ya average di dua harga sini, di MA20 daily dan di MA50 di 4 hourly chart ya. Dan selanjutnya Solana, dimana kalau kita lihat di daily-nya Solana sedang terkoreksi, akhirnya koreksi juga ya. Nah jadi seperti yang gue bilang, tidak ada satu aset yang naik terus tanpa koreksi. Mungkin bisa kelihatan kayak naik terus kalau lu nggak baca chart. Tapi kalau lu baca chart lu lihat dia perlu koreksi. Gitu. Karena kalau dia nggak koreksi nggak make sense. Gitu. Nah sekarang kita lihat di mana nih tempat yang oke menurut gue. Menurut gue balik lagi MA20 daily. Itu yang ya kalau kita lihat ya berkali-kali. Kalau satu aset saat dia naik pelan-pelan koreksi dulu ke 20, naik koreksi ke 20, itu biasanya naiknya langgeng gitu loh.
Tapi kalau dia naiknya jebret terus tanpa sungkem gitu ya, seringkali koreksinya ya kayak gini lah gitu lihat ya, jeret gitu nembus gitu ya, bikin deg-degan banyak orang. Tapi ya kadang-kadang yang ngejret gini juga bagus gitu ya, kita jadi dapat average yang di bawah juga. Ya well, tergantung lu lihatnya seperti apa gitu ya. Tapi intinya menurut gua pribadi dalam waktu dekat ya Solana ini bisa kena ke MA20. Itu sekarang ada di $218, lebih 49 sen, atau lu buletin lah $219 aja gitu ya. Tapi keep in mind bahwa seperti biasa lu harus buka chart, ini moving average. Moving average terus bergerak gitu ya, dari hari ke hari, bahkan jam pun kalau dia naikin dengan sangat cepat itu bisa ada pergerakan di sini ya, di daerah sini si harganya itu bisa bergerak gitu. Jadi buka chart. Saat gue bilang MA20 ya lo harus buka chart di mana gitu. Lu taruh buy limitnya sesuai dengan moving average itu ada di mana sekarang. Tapi balik lagi, ada selalu yang agresif. Dan agresif itu nggak salah juga. Ya tergantung tipe lu lah gitu kesannya ya. Buat kalian yang lebih agresif sebenarnya bisa lebih cepat lagi daripada itu. Andaikan MA50 ini eh ya intinya dia kepantul di MA50, anggap nih misalnya dalam beberapa menit ke depan nih, soalnya kan sebentar lagi jam 11 nih. Close di atas dari sini, di atas dari 50, ya lu boleh aja sih sebenarnya beli di daerah situ. Ya, tapi gue ingetin itu masuknya ke agresif. Karena ya kenapa? Secara daily-nya dia memang sepertinya butuh koreksi. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Oke, dan sekarang kita akan update Chainlink, di mana ada cukup banyak yang minta request nih, Chainlink gimana bang? Dan seperti yang gue bilang, Chainlink ini sebenarnya salah satu project yang fundamentalnya sangat menarik. Gitu. Tapi seringkali price action-nya cenderung sedikit underperforming gitu. Saat lagi bull market dia malah kadang-kadang suka lebih, ya bukan suka ya, kadang-kadang lebih buruk dibandingkan Bitcoin dan Ethereum. Tapi anehnya dia punya statistik yang aneh. Saat dia bear market malah kecenderungannya di outperform BTC dan ETH gitu ya. Jadi keep that in mind. Tapi overall sekarang bagus. Trend Chainlink sedang up ya. Dan kalau kita lihat sepertinya dia sedang mau menuju ke koreksi ke MA20. Jadi buat kalian yang mau pasang bisa saja di MA20 ya, yaitu di $31 lebih 54 sen. Dan itu masuknya mungkin ya balik lagi cenderung ke konservatif. Buat kalian yang lebih agresif bisa saja beli di 4 hourly chart, yaitu di mana paling cepat MA20. Yang medium lah, happy medium di MA50, yaitu di $32 lebih 43 sen. Bedanya tipis sih. Tapi ya kadang-kadang ya tipis itu yang membedakan antara lo agresif atau menengah atau ya konservatif. Ya. Sebenarnya pasti ini lucu pas banget menurut gue ya. Jadi memang bedanya nggak terlalu ekstrim tapi ya kurang lebih seperti itu. Atau bisa juga lo ambil tengah gitu. Lo bisa aja ambil tengah. Lo ambil average harga misalnya uh, di H4 di H4 gitu, MA20 lo ambil, 50 lo ambil, daily juga lo ambil gitu. Jadi kesannya kalau lo punya duit 600.000 gitu misalnya, 200.000 di MA20, 200.000 di MA50, 200.000 lagi di MA20 daily gitu. Ya jadi ya itulah intinya. Kita bisa selalu bagi-bagi resiko gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Chainlink, dan overall sebenarnya trennya cukup kuat, cukup bagus ya. Dia MA20 ini tetap menjadi support yang baik untuk Chainlink. Dan Helium, bagi kalian Helium yang beli di daerah sini pasti udah senyum-senyum sendiri ya. Gue bahas waktu itu daerah sini nih, dimana ya kalian lihat sendiri aja ya, gue sudah charting, berarti kan ya gue udah bahas lumayan lama juga sih sebenarnya. Ini berarti anggaplah kalian beli di daerah sini gitu ya, pas banget daerah sini. Kita lihat ya sudah berapa persen sekarang. Dia kondisinya sekarang sudah profit sampai, wow, ujungannya nggak segini gini ya, 111%. Nah ini kadang-kadang yang membuat orang itu sering nyangkut adalah mereka membeli aset yang sedang naik. Nah mending naiknya di daerah sini. Mereka biasanya naik itu dengar saat sudah euforia. Euforia mungkin di daerah sini gitu. Wah udah tinggi. Ujung-ujungnya apa? Taunya nyangkut. Atau malah jelek-jeleknya banget di sini nih. Boom, nyangkut aja gitu. Nah ya itu apa ya? Itu mungkin human nature. Mereka cenderung ingin loncat ke satu kapal, satu aset yang sedang meroket, berharap ikutan ke bawah. Tapi sering kali terjadi mereka nggak sadar bahwa semua itu ada momentumnya. Justru tempat terbaik untuk ambil posisi adalah tempat saat mereka sedang koreksi, sedang konsolidasi, dan lain-lain. Gitu ya. Nah jadi jangan FOMO di daerah sini, karena kalau kita lihat di daily-nya dia sudah oversold kemarin ya di sini. Oversold, overbought ya, sudah overbought. Jadi
secara teknikalnya di daily-nya ada kemungkinan helium ini akan koreksi dulu. Mendekati minimal ke MA20. Apalagi kalau kita lihat di sini, helium gak mampir ke MA20. Jadi ada kemungkinan besar dia akan dalam beberapa hari ke depan atau mungkin dalam beberapa minggu ke depan akan mendekati ke MA20. Jadi lu bisa pasang di MA20. Gue tekenin, pasang di MA20 yang harganya sekarang ada $30 lebih 81 sen. Tapi pasangnya di MA-nya, bukan di harga $30.81. Jadi tiap hari lo harus buka chart, lo lihat dia naik ke berapa. Karena kalau kita lihat kan MA20 nggak diem. Nih, sekarang di $30 lebih 81 sen. Kemarin di $29, kemarinnya lagi di 28. Berarti artinya apa? Dia bergerak. Tuh, jadi lo nggak boleh malas, lo harus buka chart, ya. Jadi kurang lebih helium seperti itu di MA20 di daily untuk yang lebih konservatif. Buat kalian yang lebih agresif, paling cepat bisa di MA20 for hourly chart, tapi gua nggak terlalu rekomen ya. Minimal ya lu di sini lah ya, di MA50 deh ya. Jadi jangan terlalu agresif menurut gua kalau di sini sekarang. Karena kalau kita lihat ada wick yang lumayan juga di sini ya. Berarti ada dua, antara di $36 lebih 17 sen atau lo bisa beli di daily yaitu di $30 lebih 80 sen. Atau you can do both, lo bisa average di dua harga tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu untuk helium. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.